Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Panji Prasetya Nugraha dari Teknik Elektro Universitas Siliwangi akan mempresentasikan proposal yang berjudul Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Situ Ciberem, Kota Tasikmalaya. Penelitian ini membahas pemanfaatan energi surya berbasis PLTS terapung sebagai solusi energi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini berawal dari meningkatnya kebutuhan energi listrik setiap tahun, sementara sumber energi fosil semakin menipis dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Karena itu diperlukan transisi menuju energi baru terbarukan. Salah satu potensi terbesar di Indonesia adalah energi surya, karena Indonesia berada di wilayah tropis dan mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Kami memilih situ Ciberem karena memiliki potensi yang sangat baik untuk pengembangan PLTS terapung. Situ ini memiliki area perairan yang luas, serta intensitas cahaya matahari tinggi, dan minim bayangan dari bangunan maupun pohonan yang besar. Selain itu, lokasi ini juga dekat dengan pusat aktivitas masyarakat, sehingga distribusi energi menjadi lebih efisien. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami dengan masyarakat sekitar, listrik PLN memang sudah tersedia selama 24 jam. Namun, masih sering terjadi pemadaman, terutama saat cuaca buruk. Hal ini cukup merugikan masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang menggunakan kulkas dan freezer untuk usaha mereka. Karena itu, diperlukan sumber energi alternatif yang lebih andal dan mandiri. Solusi yang kami tawarkan adalah PLTS terapung atau floating voltaic. Teknologi ini memanfaatkan panel surya yang dipasang di atas permukaan air menggunakan pelampung khusus. Keunggulan utamanya adalah tidak membutuhkan lahan darat, kemudian memiliki pendinginan alami dari air serta efisiensinya lebih tinggi dibandingkan PLTS biasa. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama, menganalisis kebutuhan energi masyarakat sekitar situ Ciberem. Yang kedua, mengidentifikasi potensi energi matahari di lokasi penelitian. Yang ketiga, merancang sistem PLTS terapung yang optimal. Dan terakhir, menguji performa sistem menggunakan software simulasi PVSys. Metode penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, observasi langsung ke lapangan untuk melihat kondisi geografis dan kelistrikan. Kedua, wawancara dengan masyarakat sekitar. Ketiga, pengumpulan data klimatologi menggunakan Meteonom dan Global Solar Atlas. Kemudian, seluruh data dianalisis menggunakan software PVSys. Penelitian dilakukan di situ Ciberem, Kota Tasikmalaya. Lokasi ini memiliki kondisi yang sangat mendukung karena area perairannya tenang, terbuka, dan minim shading. Hal tersebut membuat paparan sinar matahari menjadi optimal untuk PLTS terapung. Sistem yang digunakan dalam sistem standalone atau off-grid, artinya sistem bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan PLN. Pada siang hari, panel surya menyuplai beban sekaligus mengisi baterai. Kemudian pada malam hari, energi yang tersimpan di baterai
digunakan untuk menyuplai kebutuhan listrik masyarakat. Sistem PLTS terapung ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama tentu harus ada panel surya. Yang kedua harus ada MPPT chart controller yang fungsinya untuk mengoptimalkan pengisian baterai. Ketiga, harus ada baterai itu tersendiri. Dan terakhir, struktur pelampung HDPE yang tahan terhadap korosi dan sinar UV. Panel yang digunakan adalah panel bifasial, yaitu panel yang mampu menangkap cahaya dari dua sisi. Selain penangkapan cahaya langsung, panel ini juga memanfaatkan pantulan cahaya dari permukaan air. Dengan teknologi ini, produksi energi menjadi lebih tinggi dan efisiensi sistem meningkat. Untuk penyimpanan energi, digunakan baterai litium atau LFP. Baterai ini memiliki kapasitas sebesar 38 kWh. Keunggulannya adalah umur pakai yang panjang, stabil, aman, dan mampu menyuplai listrik selama 24 jam. Total kebutuhan energi yang dirancang dalam penelitian ini adalah sebesar 9 kWh per hari. Energi tersebut digunakan untuk menyuplai lampu penerangan, televisi, pompa air, kulkas, freezer, dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Beban tinggi terjadi pada pukul 9 pagi hingga 4 sore. Hasil analisis klimatologi menunjukkan bahwa situ Ciberem memiliki intensitas radiasi matahari yang tinggi dan sangat potensial untuk PLTS. Selain itu, nilai albedo air sebesar 0,20 membantu meningkatkan performa panel bifasial karena cahaya matahari dipantulkan kembali ke panel. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan PVSys, sistem mampu menghasilkan energi sebesar 3.355,8 kWh per tahun. Performance rasio sistem mencapai 82,57% yang menunjukkan efisiensi sistem sangat baik. Sedangkan solar fraction mencapai 98,14%, artinya hampir seluruh kebutuhan listrik dapat dipenuhi oleh PLTS. Salah satu keunggulan utama PLTS terapung adalah adanya cooling effect atau pendinginan alami dari air. Efek ini membantu menurunkan suhu panel sehingga mengurangi overheating dan menjaga performa panel tetap stabil. Akibatnya, rugi-rugi temperatur panel hanya sebesar minus 5,9% lebih baik dibandingkan PLTS darat. Dalam sistem kelistrikan, tentu terdapat rugi-rugi energi atau losses. Pada penelitian ini, rugi-rugi terbesar berasal dari temperatur panel sebesar 5,9%. Sedangkan rugi-rugi kabel, konverter, dan energi tidak terpakai masih tergolong kecil. Hal ini menunjukkan sistem yang dirancang memiliki efisiensi yang cukup tinggi. PLTS terapung memberikan banyak manfaat. Selain ramah lingkungan, sistem ini juga dapat menjadi sumber listrik alternatif bagi masyarakat. Teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air, mendukung wisata hijau, dan berpotensi meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Situ Ciberem sangat layak dijadikan lokasi PLTS terapung. Sistem yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan efisiensi yang tinggi. Teknologi floating PV juga terbukti efektif sebagai solusi energi berkelanjutan di masa depan. Untuk pengembangan selanjutnya diperlukan kajian ekonomi yang lebih detail terkait investasi dan biaya operasional. Selain itu diperlukan juga studi dampak lingkungan dan pengembangan sistem hybrid yang terhubung dengan jaringan PLN. Demikian presentasi proposal dari saya. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia, khususnya di Kota Tasikmalaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.